Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu wa abadal abidin wa dahrad dahirin. Qala al-muallifu hafizahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid dharain amin. Al-faslu tsalits fi hikayatil wari'in min a'immatis salafi wal khalaf. Masih membahas fasal yang ketiga, kisah-kisah orang-orang wara' dari kalangan para salaf maupun dari kalangan para khalaf. Mas'alatun ukhra, qala al-imam Syafi'i fil law usira rajulun fahumila ala syurbi muharramin aw akli muharramin wa khafa illam yaf'alhu fa alayhi ayyatagayyahu in qadara alayh. Qala an-Nawawi rahimahullah wa bihadza qala aktsarul ashab wa fi wajhin annahu la yajib bal yustahab wa sahhahahu al-Qadhi Abu Thayyib. ولا فرق بين المعذور وغيره انتهى من شرح المهذب. وحكي أن الشيخ أبا إسحاق الشيرازي رحمه الله دخل يوما مسجدا ليأكل طعاما على عادته فنسي فيه دينارا فذكره في الطريق فرجع فوجده ففكر ساعة وقال ربما وقع هذا الدينار من غيري فتركه ولم يمسه ذكره في مقدمة شرح المهذب. وذكر سيدنا عبد الله بن علي بن محمد الحداد نفعنا الله به في بعد مكاتباته أن إبراهيم بن أدهم رحمه الله كان يحرس بستانا لبعض الأغنياء فخرج صاحب البستان إليه وقال له هاتي بشيء من الفواكه الحلوة فجاء بشيء حامض فقال له أنت في البستان منذ زمان ولا تفرق بين الحلو والحامض. فقال له يا هذا inni lam aduk min fakihati bustanika syai'a. Yang sama-sama kita muliakan dan yang sama-sama kita hormati segenap para syiban, para sesepuh Sadah Bani Alawi, wabil khusus Sayyidil Habib Muhammad bin Ali bin Zain Ba'bud wal Habib Husin al-Hadda wal Habib Ali bin Syekh Abu Bakar wal Habib Ashraf Al-Qadri wal Habib Alawi bin Ali bin Zain Ba'bud wal Habib Ali Al-Jufri dan para segenap para habaib yang sama-sama kita muliakan, wabil khusus juga kepada tuan rumah pada hari ini. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, di antaranya nikmat sehat wal afiyah, nikmat taufik dan hidayah. Dengan nikmat ini kita semua bisa ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berkumpul, bisa melaksanakan rutinitas setiap minggunya. Mudah-mudahan kita minta kepada Allah kita tidak keluar dari majlis ini kecuali semua dosa kita diampuni Allah. Mudah-mudahan kita tidak keluar dari majlis ini kecuali mendapatkan barokah umur, sehat walafiat, qabul hajat dunyawiyah wal ukhrawiyah. Dan yang terakhir, kita tidak keluar dari majlis ini kecuali mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal. Masih membahas fasal yang ketiga tentang kisahnya orang-orang wara' baik dari kalangan para salaf maupun para khalaf. Nyampe ke suatu masalah yang lain,
Al-Imam Syafi'i di dalam kitabnya beliau Al-Um ada satu pembahasan. Beliau berkata, kalau seandainya ada seseorang ditawan, ditangkap, disekap, kemudian dia dipaksa ya untuk meminum suatu yang haram atau memakan suatu yang haram, maka orang si korban ini apabila tidak melakukan, dia khawatir akan terjadi apa-apa kepada dirinya, mungkin diancam lah. Ente kalau ada ente minum, anak bunuh ente. Gimana hukumnya? Ya tidak apa-apa, minum tidak apa-apa, karena anggapannya karena itu tadi ya, karena darurat tadi, karena karena takut tadi dipaksa. Tapi kata beliau di sini fa'alaihi ayyatagayyahu in qadara alaih. Tapi ketika dia sudah memang boleh meminumnya, boleh memakannya, tapi setelah itu dia wajib memuntahkannya kalau mampu. Sebagaimana yang kemarin sudah kita pelajari bersama tentang kisahnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika beliau ini dikasih susu sama budaknya yang mantan dukunnya. Nah, jadi sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq dimuntahkan. Nah, ini kata Imam Syafi'i, beliau mengatakan, ya kita memakannya karena rasa takut, karena diancam tadi yang bisa membahayakan diri kita, ya tidak apa-apa. Cuman habis itu wajib harus dimuntahkan kalau mampu. Kemudian Al-Imam Nawawi, beliau menjelaskan tentang apa yang dimaksud Imam Syafi'i. Wa bihadza qala aktsarul ashab. Dan pendapat ini kebanyakan yang dipegang oleh para ulama. Ada satu pendapat itu tidak wajib, tapi sunnah saja. Jadi anggapannya kalau kita termasuk ya dalam kondisi yang seperti orang tadi, dianggapannya disekap lah, habis itu dipaksa harus diminum suatu yang haram, makan yang haram, gimana? Maka akan sebagaimana tadi ad-darurat tubihul mahdurat. Ketika sudah darurat kita tidak apa-apa. Cuman anggapannya ya itu tadi, hanya sekedar sekedar darurat saja. Kemudian kalau bisa dimuntahkan kata Imam Syafi'i tadi. Tapi ada pendapat yang lain mengatakan tidak wajib dimuntahkan, tapi sunnah saja. Dan itu dibenarkan oleh Imam Qadhi Abu Thayyib. Imam Qadhi Abu Thayyib, dan tidak ada perbedaan antara orang yang ma'dzur dan orang yang tidak ma'dzur. Jadi sama-sama tidak wajib dimuntahkan. Nah, dalam kisah yang tadi kita mau milih yang mana? Ya milih yang muktamad aja, yang dipegang oleh kebanyakan para ulama, yaitu sebagaimana Imam Syafi'i tadi mengatakan kalau kita bisa memuntahkannya wajib kita memuntahkannya. Kemudian di sini ada kisah, ya ada salah satu imam namanya Syekh Aba Ishaq Ar-Razi, Syekh Aba Ishaq Asy-Syairazi. Beliau ini di sini diceritakan termasuk sifat wara beliau, karena beliau suatu waktu masuk masjid ya untuk makan suatu makanan seperti biasanya beliau, mungkin habis sholat kemudian makan. Ternyata setelah itu beliau itu uangnya itu ketinggalan di masjid. Dinarnya itu 1 dinar ketinggalan di masjid. Ketinggalan, sudah selesai makan, sudah pulang beliau. Di tengah perjalanan beliau ingat, uangnya ketinggalan di masjid ini. Akhirnya beliau balik lagi ke masjid, sama kan kayak kita mungkin ya kan. Kalau ketinggalan balik lagi ke masjid. Cuman ada bedanya beliau ini. Ketika beliau balik ke masjid dan didapatkan 1 dinar itu tetap ada di tempatnya, beliau mikir sesaat, bisa jadi ini bukan punya saya. Nah ini yang tidak ada di diri kita ini. Ada uang 5.000, itu ketinggalan sih. Enggak, ini punya saya ini. Itu kita itu. Apalagi yang merah-merah itu ya. Harta bukan punya kita, punya anak itu, punya anak.
Ini Imam Imam Syekh Abu Ishaq Asy-Syirazi ya, beliau mengatakan bisa jadi ini bukannya dinarnya ana, bukannya uangnya ana, tapi barangkali ini bisa jadi punya orang lain jatuh. Tidak disentuh sama sekali sama beliau, ditinggalkan. Itu ya apa namanya, kisah waroknya Abu Ishaq Asy-Syirazi. Kemudian Al-Habib Abdullah Al-Haddad, beliau pernah menyebutkan di dalam surat penyuratnya beliau menceritakan tentang Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham ini dulunya dia ini sebagai ya penjaga dari suatu kebun punyanya orang kaya. Ketika suatu saat, ya suatu waktu, si yang punya kebun ini datang kepada Imam Ibrahim bin Adham ini, mengatakan kepada Imam Ibrahim bin Adham, Fulan, ana minta tolong cariin buah yang paling manis dari kebun ini. Yang punya Yang punya kebun kan ngomong sama si Ibrahim bin Adham sebagai penjaga kebun. Akhirnya ya diambilin yang namanya buah, dikasih kepada si pemilik kebun. Ternyata bukan manis, malah kecut. Akhirnya dimarahi sama si pemilik kebun ini. Imam Ibrahim bin Adham dimarahi. Kamu ini berapa lama kamu ini di kebun? Berapa lama kamu ini jaga di kebun? Tapi kamu tidak bisa membedakan mana yang manis, mana yang kecut. Akhirnya dijawab sama Imam Ibrahim bin Adham, wahai tuanku, pemilik kebun. Aku ini meskipun aku selama ini di kebun ini, tapi ketahui aku tidak pernah mencicipi sedikit pun dari buah-buahan yang ada di kebun ini. Kalau kita ya insya Allah lober ya. Apalagi musim mangga, dititipin, disirami ya, insya Allah itu habis itu. Nah, jadi itu termasuk kisah warok dari mereka para salafun saleh terdahulu ya. Mudah-mudahan kita bisa menyontohnya, bisa mengamalkannya di kehidupan kita sehari-hari. Kalau lebihnya mohon maaf. Hadzan minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya Rabbana Nabi annana tarafna